Kasus yang menggemparkan persendian dunia hukum di Indonesia yang terjadi di awal bulan Agustus tahun 2020 ini. Seseorang yang berpendidikan sangat tinggi, memiliki kekayaan dengan tampilan yang bergengsi, setiap bulan kakinya berjalan ke luar negeri, menjadi hakim di Mahkamah Agung Payung Negeri dalam bingkai namanya ada kata pinangki, rela dan terencana membuat marwah bangsa menjadi peran utama dalam menegakkan buronan 12 tahun Joko Chandra dalam kasus 1,4 triliun Bank Bali, peristiwa yang memalukan dan menghentakkan jiwa raga kita terus terjadi, seolah-olah sudah menjadi mata air yang memasangkan bagi instansi agung negara kita, jabatan hukum dan kekayaan menjadi jalan pintas bagi oknum-oknum yang menghinakan negeri dan rakyat kita sendiri. Hadirin, mengapa tingginya semua pendidikan belum mampu menghentikan kebejatan? Mengapa ilmu hanya dipakai untuk kesombongan, padahal setiap ilmu akan melahirkan apa? Karakter dan keadaban. Berangkat dari sinilah izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Membentuk Generasi yang Berkarakter untuk menjadi pedoman agung. Mari kita renungkan lantunan ayat suci Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. أيها الذين آمنوا
menjadi salah satu model pendidikan Islam. Bagaimana membentuk generasi yang bermartabat, jenius dan bermanfaat, seiramanya perbuatan dan ucapan yang menjadi hikmah telah menjadikan 3 generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kiai Syaifuddin Zuhri di dalam bukunya yang berjudul Pendidikan dan Bangsa Nasionalis Religius mengatakan, dalam membentuk generasi yang berkarakter perlu sebuah metode pembelajaran dengan mengolaborasikan antara spirit ketuhanan dan pembentukan warga yang demokratis, dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Hadirin wal hadirat yang berbahagia,
kebaikan, sehingga muncul generasi yang cerdas, amanah, berkarakter, serta bebas dari narkoba dan korupsi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak lantunan ayat suci Al-Quran Surah Fussilat ayat 30 sebagai berikut. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Di dalam tafsir Qurtubi, Imam Hasan berkata, yang dimaksud dengan kalimat istaqamu ialah istaqamu ala amrillah fa'amilu biqa'atihi wajtanibu ma'siyatahu. Istiqamah di dalam perintah Allah, beramal dengan mentaatinya dan menjauhi maksiat kepadanya. Dewan hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, tertanamnya nilai-nilai istiqamah di dalam setiap generasi bangsa akan memancarkan cahaya ketegaran, kemandirian, ketaatan yang mendalam kepada Tuhan dan pengawasan ke depan. Hal ini telah dibuktikan oleh generasi terbaik di awal kemerdekaan Indonesia. Hari Pahlawan 10 November 1948 telah menggambarkan di mana tentara Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua bertekuk lutut kepada pemuda-pemuda Surabaya. Dewan hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, generasi bangsa telah
lagi bijaksana. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan ini dapat kami simpulkan usaha yang sempurna, doa yang mendalam, dan keyakinan yang kokoh akan dapat membentuk generasi yang berkarakter, dan generasi yang berkarakter akan menjadi tonggak yang kokoh dalam membangun dan merawat bangsa ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.